akan dibekali dengan kurikulum-kurikulum yang berkenaan dengan studi gender atau keperempuanan. Karena program yang kader ulama perempuan ini juga bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Kementerian PPA, Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, seperti itu. Jadi ada beberapa program-program yang kami bekerja sama dengan Kemen PPA, dan diantaranya di kurikulumnya juga kami membahas tentang isu gender dan keperempuanan, seperti itu. Jadi, tapi untuk masuk program ini tidak harus perempuan, jadi laki-laki pun juga bisa mengikuti semua program ini ya, baik kader ulama ataupun kader ulama perempuan, yang biasanya disingkat PKU dan PKV, seperti itu teman-teman. Nah, untuk program pendidikan formalnya sendiri yang ada di Institut PTIQ Jakarta, itu kami berada di program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi kurikulum di Istiqlal, ada kurikulum di Istiqlal dan juga ada kurikulum di PTIQ. Yang di PTIQ sendiri kita berada di program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, teman-teman. Kemudian gimana sih Kak proses seleksi beasiswa LPDP PKU Masjid Istiqlal? Di enak video ini aja deh. Proses seleksinya sendiri sama dengan proses seleksi LPDP pada umumnya. Mungkin teman-teman yang sudah familiar atau pernah mengikuti program persiapan program beasiswa LPDP, jadi ini tidak jauh dengan program LPDP lainnya. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi, dengan kita membuat akun dan juga mendaftar melalui laman LPDP. Jadi seleksi yang pertama adalah seleksi administrasi. Nah, di seleksi administrasi kita harus menyiapkan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan administrasi yang disyaratkan oleh LPDP sendiri. Jadi biasanya ketika pembukaan pendaftaran nanti kita akan bisa mengakses buklet yang di situ dilengkapi persyaratan-persyaratan administrasi apa saja sih yang perlu kita perhatikan atau kita upload di proses seleksi administrasi itu. Kemudian setelah melalui step 1 ini nih, ketika kita dinyatakan lulus, kita harus melalui step 2-nya, yaitu seleksi bakat skolastik. Nah, ini juga diikuti oleh semua award di LPDP ya. Jadi seleksi bakat skolastik, kemudian jika kita lolos di step 2, di seleksi bakat skolastik ini, kemudian di step 3, kita akan melaksanakan seleksi substansi atau wawancara yang ada di sini. Nah, setelah lulus 3 step ini, kita dapat dinyatakan menjadi awardee LPDP atau sudah lolos seleksi LPDP itu sendiri. Nah, yang keempat, step keempat ini untuk mendapatkan LOE atau Letter of Acceptance ya, nah diterima, kita akan mengikuti seleksi dari yang diselenggarakan oleh PKU Masjid Istiqlal dan Institut PTIQ Jakarta. Nah, kemudian tips lolos beasiswa LPDP PKU MI. Nah, untuk tips-tipsnya sendiri, ini berkaitan dengan proses seleksi tadi ya, teman-teman. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan seleksi administrasi LPDP dengan baik. Jadi kita perlu memperhatikan nih di bukletnya apa saja, kemudian persyaratan minimal skornya berapa. Biasanya, atau mungkin teman-teman yang kemarin, karena ini kebetulan beasiswanya baru dibuka di sekitar bulan Agustus kemarin, Juli-Agustus kemarin, dan sudah melalui tahap seleksi, kemudian sudah ada beberapa teman-teman yang dinyatakan lolos untuk kuliah di tahun 2023. Nah, di antara teman-teman itu mungkin beberapa ada yang terkendala malah di seleksi administrasinya. Mungkin kurang perhatikan berapa minimal skor TOEFL-nya, kemudian kurang perhatikan sertifikat TOEFL-nya itu didapatkan dari mana, apakah lembaganya ini dapat diterima di seleksi LPDP ini, atau yang lainnya. Jadi kita perlu mempersiapkan hal-hal mendasar itu, seperti TOEFL, kemudian personal statement, dan lain sebagainya yang ada di bagian administrasi. Mungkin ini terlihat sebagai step awal, tapi ini juga merupakan salah satu step pentingnya teman-teman ya. Dan sekarang teman-teman bisa mengakses banyak platform yang bisa mengajak teman-teman untuk gimana sih mempersiapkan administrasi terkait dengan LPDP seperti itu. Salah satunya Santri Cendekia ini nih. Kemudian yang kedua, perbanyak latihan tes bakat skolastik. Jadi ketika sudah lolos administrasi, kita akan melalui proses seleksi bakat skolastik. Jadi kita perlu memperbanyak latihan untuk tes bakat skolastik ini, karena
biasanya LPDP memiliki skor minimal untuk lolos dalam tahap ini, dalam seleksi. Kemudian yang ketiga, ketika sudah lolos tes bakat skolastik nih, kemudian di tahap wawancara, kita perlu berlatih wawancara dengan mentor dan perhatikan personal statement yang telah ditulis. Pastikan personal statement itu sesuai dengan tujuan PKUMI, tujuan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Jadi teman-teman nanti bisa saling sharing dengan kami yang telah menerima beasiswa ini, kira-kira tujuan atau kurikulum apa sih yang ada di PKUMI, sehingga nanti teman-teman bisa membuat personal statement yang pas dengan tujuan PKUMI ini. Nah, itu juga akan ditanyakan atau dipastikan di proses wawancara nanti, teman-teman. Kemudian, nah, persiapkan diri untuk seleksi PKUMI. Setelah melalui 3 tahap seleksi LPDP tadi ya, ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos menjadi awardee, kemudian teman-teman akan menghadapi nih tes seleksi PKUMI. Nah, persiapannya apa aja sih? Nah, di tes siswa PKUMI yang dari PKU sendiri, itu ada tes baca kitab, kemudian tes hafalan atau bacaan Al-Quran, dan juga bahasa Inggris. Untuk baca kitabnya nanti ditentukan dari PKU, kemudian tes hafalan atau bacaan Al-Qurannya ini akan tidak ada minimal hafalan berapa juz, akan tetapi semakin banyak akan semakin meningkatkan peluang teman-teman untuk lolos beasiswa ini. Kemudian bahasa Inggris biasanya akan diwawancara. Jadi proses seleksinya ini melalui wawancara, biasanya teman-teman akan ditanyakan beberapa hal dengan menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Kemudian yang terakhir, jangan lupa berdoa dan mohon doa dari guru-guru kita. Kemudian mungkin saya akan sekedar share beberapa kegiatan-kegiatan kami yang ada di sini. Jadi ini adalah foto bersama kemarin ketika penyambutan pertama, kemudian welcoming semester break. Jadi ketika ada semester break, kemudian kami melakukan kegiatan. Nah, dan beasiswa ini pun juga, atau PKU ini juga direktur dari PKUMI sendiri adalah Profesor Tipraya, yang pastinya pengelola pertamanya adalah Profesor Nasaruddin Umar atau Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, jadi di sini teman-teman bisa belajar dengan beliau-beliau, tidak hanya belajar dalam ranah akademik saja, tapi teman-teman juga bisa belajar dengan ranah non-akademik dengan guru-guru atau kiai-kiai yang ada di Indonesia maupun di mancanegara, seperti itu. Nah, kalau ini kegiatan yang ada di PT IKI ya, di PT IKI Jakarta. Jadi di tempat kami belajar studi ilmu Al-Quran dan tafsir untuk pendidikan formalnya. Jadi ini teman-teman yang dari PKUP yang di gambar sebelah kiri nih, dari teman-teman PKU perempuan. Kebetulan perempuan semua juga yang ada di sana. Kemudian yang di foto di sebelah kanan itu teman-teman dari PKU. Nah, ini juga beberapa kegiatan kami. Nah, ini adalah suasana kelas di Masjid Istiqlal. Jadi di Masjid Istiqlal tuh mungkin teman-teman membayangkan gimana sih Kak belajarnya di Masjid Istiqlal, apakah di selasarnya atau apa. Jadi di Masjid Istiqlal itu terdapat beberapa kelas-kelas. Nah, ini yang di sebelah kiri adalah teman-teman dari program doktoral atau S3, jadi dalam kelasnya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah teman-teman PKU perempuan, itu di depan kelas berfoto dengan Prof. Walid, seperti itu. Kemudian ini juga beberapa kegiatan kami. Yang sebelah kiri itu ada ketika kami melakukan kunjungan dengan tetangga, karena Masjid Istiqlal bertetangga dengan gereja katedral. Kemudian kami di salah satu mata kuliah kami melakukan kunjungan di gereja katedral itu. Kemudian di sebelah kanan kemarin kami juga sempat mengadakan kegiatan rihlah, seperti itu. Jadi itu beberapa kegiatan yang kami laksanakan selama 2 semester ini dan bagaimana proses seleksinya. Kemudian nanti selain itu, selain kegiatan perkuliahan di Masjid Istiqlal dan juga di Institut PT IKI, di semester 3 atau semester 4 nanti kita juga ini sedang disusun, direncanakan ada kegiatan short course di 2
dua tujuan, artinya di Timur Tengah dan di Amerika. Sejauh ini masih direncanakan seperti itu. Jadi mungkin itu sekian buat teman-teman yang tertarik dengan beasiswa LPDP PKUMI bisa mencari infonya lebih lanjut di website PKU atau bisa menghubungi saya lebih lanjut. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Kak Mela, sangat padat, jelas dan detail ya penjelasan dari Kak Mela tadi. Jadi teman-teman, dari penjelasan tersebut kita bisa lihat bahwa sebenarnya besar sekali ya peluang yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan beasiswa PKU Masjid Istiqlal ini. Dan sejatinya LPDP sendiri itu memiliki banyak sekali cabang ya, banyak sekali apa istilahnya afirmasi dan ya apalah istilahnya, pokoknya cabang-cabang seperti itu yang memungkinkan para mahasiswa itu dari berbagai latar belakang yang berbeda itu bisa mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Dan khususnya kita para santri ini merupakan salah satu kesempatan yang sangat besar yang kalau kita tidak pergunakan atau kita tidak coba untuk ambil, itu berarti sama saja dengan kufur nikmat. Kalau saya bisa katakan seperti itu. Ya maksudnya bukan kufur nikmat, tapi ya mumpung ada kesempatan, toh kita juga nggak tahu aku lulus atau tidak. Kalau lulus alhamdulillah, kalau tidak ya kita bisa coba lagi seperti itu. Jadi teman-teman, mulailah dari sekarang cicil apa persiapan-persiapan yang bisa kita dapatkan seperti itu. Oke, mungkin untuk sesi pertanyaannya nanti kita gabung dengan pemateri kedua ya, Kak Mela. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan untuk Kak Mela dari keterangan-keterangan tadi bisa dicatat dulu atau nanti langsung ditanyakan di kolom komentar. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke pematerian kedua, yaitu tips lolos beasiswa Universitas Islam Internasional Indonesia dengan Kak Azka. Ya. Kak Azka sudah bergabung ya? Sudah siap? Insya Allah ya. Insya Allah. Ini PPT-nya mau dibantu share atau gimana Kak? Bantu share aja. Ya, boleh. Siap. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke pematerian, saya akan bacakan sedikit apa istilahnya CV dari Kak Azka. Sebentar. Oke, sebentar teman-teman. Oke, mohon maaf tadi nyari lagi. Baik, Kak Nur Azkan Inayatus Sahara ini merupakan mahasiswa ya di Universitas Islam Internasional Indonesia, dan ketika beliau menempuh pendidikan pesantren yaitu SMA itu di Pondok Pesantren Krapia ya. Krapia itu kan banyak ya Kak. Yang mananya itu? Ali Maksum ya. Ali ada ya. Teman-teman kalau dengar Krapia itu mungkin akan tergambar banyak sekali pesantren di situ ya. Ada Ali Maksum, ada Al Munawir, ada Al Muhsin dan lain sebagainya. Nah, Kak Azka ini dulu pesantrennya di Ali Maksum. Nah, kemudian setelah di pesantren Ali Maksum, beliau melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebenarnya beliau ini junior saya ya, setahun di bawah saya. Masuk ke UIN tahun 2016 dan mengambil jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Skemanya sama dengan pemateri sebelumnya dengan Kak Mela, yaitu LPDP, beasiswa PBSD, Program Beasiswa Santri Berprestasi dari Kementerian Agama. Nah, setelah menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga, Kak Azka ini melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Internasional Indonesia dengan beasiswa UIII Scholarship ya. Di mana lah UIII, kadang orang bilang UIII. Atau gimana lah, saya nggak tahu bahasa kerennya anak UI ini apa. Jadi kalau kita bisa lihat perkembangannya ya teman-teman, ada UI, Universitas Indonesia, kemudian ada UII, Universitas Islam Indonesia, itu ada di
Yogyakarta, dan ada UIII, Universitas Islam Internasional Indonesia. Nggak tahu nanti ada UIII lah atau berapa lagi. Setelah ini kita nggak tahu ya. Nah, ini kampus ini terletak di Depok ya, kalau tidak salah. Ya, Depok bersebelahan dengan UI. Nah, kemudian pengalamannya juga sangat banyak ya. Misalnya pernah menjadi sekretaris di Department of Resources Development di CSS Mora Nasional. CSS Mora Nasional itu program apa istilahnya organisasi dari PBSB, dan ini tingkatnya nasional. Beliau menjadi sekretaris dari Department of Human Resources Development seperti itu. Kemudian pernah juga menjadi sekretaris umum dari CSS Mora di PTN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019. Nah, kemudian beliau ini juga pernah memiliki research atau publikasi, misalnya di publikasi dalam artian ini ya, apa istilahnya, skripsinya beliau membahas tentang the concept of ta'wil according to Abu Bakar Ibnu Al-Arabi. Jadi concernnya adalah pemikiran takwil dari Abu Bakar Ibnu Al-Arabi. Jadi teman-teman yang jurusannya ilmu arkan tafsir, insya Allah familiar dengan nama ini. Nah, beliau juga merupakan member atau anggota dari Fatayat NU Kecamatan Banjaran, dan beliau juga merupakan anggota dari Puan Menulis. Saya nggak tahu Puan ini berarti maksudnya apa ya, Kak? Puan Maharani? Enggak. Oh, bukan. Itu cuman kayak perempuan maksudnya. Oh iya, ada sebuah, jadi para women writer kayak gitu. Ya, ada sebuah komunitas menulis namanya Puan ya. Jangan salah ini tangkap ya. Dan ya sekarang ini sedang menempuh pendidikan di UII, dan kemarin seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, Kak Aska ini baru selesai menjalani short course di Edinburgh University di Skotlandia, UK, dan ini baru aja pulang ke Indonesia, dan sekarang diminta untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman. Oke, tanpa berpanjang-panjang, kita persilakan kepada Kak Aska untuk menyampaikan materi, yaitu tentang tips lolos beasiswa Universitas Islam Internasional Indonesia. Silakan. Sebentar saya tampilkan screen-nya. Oke, baik. Terima kasih banyak Hamdi atas waktu dan kesempatannya untuk mengajak saya berbagi tentang tips beasiswa Triple IU ya kita sebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Kak Mela, senior saya juga dulu ketika S1. Ya, jadi saya di sini mau sharing aja tentang pengalaman saya mendapatkan beasiswa UIII Scholarship, atau dalam bahasa Indonesia itu kita sebutnya UI3, kalau dalam bahasa Inggris Triple IU, Indonesian Islamic International University. Jadi ya nama bekennya kayak gitu tadi, Kak Hamdi belum tahu ya, jadi saya klarifikasi nama yang lebih mudah disebutnya itu seperti itu, buat teman-teman juga. Mungkin ke next slide aja. Sebelum kita ke tentang beasiswa itu sendiri. Sebentar Kak, sebentar. Ini ada yang Oke. Sudah bisa ya? Iya, sudah. Oke, sebelum ke beasiswanya itu sendiri, di sini kita akan membahas yang pertama itu tentang kampus ya, tentang kampus UI3 itu apa, dan ada program apa aja yang disediakan oleh UI3, kemudian tentang beasiswanya itu sendiri atau Triple IU Scholarship, kemudian tentang aplikasi beasiswanya, seleksinya itu seperti apa, kemudian do's and don'ts, apa yang harus kita lakukan untuk lolos beasiswa dan apa yang harus kita hindari ketika ingin diterima beasiswa itu, kemudian yang terakhir penutup. Oke, next slide. Ya, Triple IU atau UI3
itu adalah universitas berskala internasional yang dicanangkan sebagai pusat kajian dan penelitian peradaban Islam di Indonesia. Jadi kampus ini baru dicanangkan berdiri berdasarkan Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2016. Nah, sejak saat itu baru kampus ini didirikan dan baru mulai beroperasi tahun lalu, tahun 2021. Saya termasuk angkatan pertama yang diterima di kampus ini. Jadi kampus ini sampai sekarang pun masih dalam proses pembangunan. Masih banyak bangunan-bangunan yang sedang diproses untuk didirikan di kampus dan masih banyak perkembangan-perkembangan yang berlanjut dalam kampus ini. Nah, misinya itu sendiri untuk mengenalkan Islam Indonesia pada dunia, yang mana kita mungkin ada teman-teman juga yang sudah familiar kalau Kemenang itu punya program Islam moderat atau moderasi Islam. Nah, kampus ini, kampus UI 3 ini menjadi salah satu sarana untuk menyebarkan agenda-agenda pemerintah tentang Islam moderat itu sendiri. Kemudian sampai saat ini ada 4 program pascasarjana, jenjangnya master dan doktoral. Ada 4 fakultas, yang pertama itu Islamic Studies, kemudian Social Sciences, Economy and Business, dan yang terakhir itu Education. Kalau saya sendiri itu di Islamic Studies, seperti itu. Selanjutnya mungkin ada video singkat itu tentang perkenalan fakultas saya, Islamic Studies. Boleh diputar dulu mungkin sebelumnya itu yang tadi linknya ini di YouTube. Ya. Supaya teman-teman punya gambaran seperti apa kampusnya. Apakah bisa diakses, Kak Hamdi? Most important part of a journey. Sudah kelihatan belum, Kak? Is it the beginning? Is it the people you Belum. Belum. Sebentar ya. Oke, saya udah nyalain sih, tapi every kayaknya journey belum. matters, and every part of that journey is priceless. Welcome to the Faculty of Islamic Studies at the Indonesian International Islamic University. As part of the newly established international university, aiming to position itself as one of the leading institutes. Sudah. Mungkin bisa diulang lagi dari awal. Okay. Everyone has their own story and their own journey. Each person's journey is unique. They have their own set of goals. So, what is the most important part of a journey? Is it the beginning? Is it the people you meet during the journey? At the Faculty of Islamic Studies, every journey matters, and every part of that journey is priceless. Welcome to the Faculty of Islamic Studies at the Indonesian International Islamic University. Aduh, sebentar. University. As part of the newly established international university, sinyalnya sebentar. Sinyalnya ini aiming to position itself as one of the leading institute for higher learning in the Muslim world by developing excellent graduate degree programs, innovative research, and vibrant socio-cultural activities. The Faculty of Islamic Studies has established a strong foundation since its inauguration in September 2021 by recruiting the best faculty members, designing innovative curriculum, and organizing numerous academic and research activities. Our journey began with a single goal in mind:
creating a better world by providing excellent education and research on Islam and society in the Muslim world. We take the first step by establishing a world-class Islamic studies faculty, where you can experience an international environment while pursuing classical and contemporary approaches in Islamic studies. A journey is not something you should undertake alone. Along your journey, you will walk alongside others who share the same vision and goals. The Faculty of Islamic Studies is a place where students from various countries, more than 15 countries, can experience the richness and diversity of Indonesian society while living with the universal values of Islam. We care about your journey in education, and so you'll be guided by the best lecturers with numerous accomplishments and awards. They're graduates of the best universities worldwide, both Western and Middle Eastern countries. In addition, all lecturers at the Faculty of Islamic Studies actively contribute to research and development at various institutions on a national and international scale, and you will be a part of it as well. We understand your strong desire to grow and innovate. We are constantly developing academic programs such as dual degree programs and research collaboration in cooperation with campuses in various countries, including the United Kingdom and Egypt. All programs are designed to produce Islamic studies experts who are masters in classical Islamic texts and of modern social science, and you will participate directly. Faculty of Islamic Studies at the Indonesian International Islamic University is the best place for those who wish not only to explore Islamic studies, but also to discover Islamic civilization in Indonesia and the global Muslim world that can make a positive contribution in the discovery of knowledge and the preservation of world civilization. Graduates of the Faculty of Islamic Studies are expected to advance their career in academia, research institutions, policy-making institutions, international consulting agency, diplomatic work, government sectors, and also international organizations. You want freedom and comfort, and so do we. We provide the best facilities to help you become an active and innovative generation in all aspects of life, both academic and Suaranya hilang ya?
Oke. Terima kasih Oke, banyak. mantap. Aduh. Ya. Oke, maaf tadi langsung ada iklan berisik. Kita lanjut ini berarti ya. Iya. Tuh artisnya keren banget tuh. Siapa yang bilang tuh di chat? Aduh, sebentar. Kita ini lagi. Ya. Terpana ya semua dengan apa videonya. Saking bagusnya. Ya, sambil nunggu PPT-nya ya. Tadi itu sedikit gambaran ya lokasi kampusnya. Ada fasilitas apa aja? Tadi kan ada ya gedung fakultas, kemudian ada library, kemudian ada masjid juga yang tadi ada tulisan la ilaha illallahnya itu masjid. Kemudian sebenarnya kita juga ada asrama. Jadi mahasiswa yang belum menikah itu disunahkan untuk tinggal di asrama yang disediakan kampus. Oke, selanjutnya tentang beasiswa Triple IU atau Triple IU Scholarship. Jadi skema beasiswanya ini seperti LPDP, beasiswanya penuh selama studi, itu mencakup student visa dan student permit bagi mahasiswa internasional, kemudian biaya transportasi dari rumah, kemudian ke Bandara Soekarno-Hatta, dan kembali lagi dari Bandara Soekarno-Hatta ke rumah, atau kalau misalkan mahasiswa lokal itu dari stasiun terdekat atau terminal terdekat ke terminal tujuan yang dekat Depok, kemudian tuition fee selama 2 tahun bagi master dan 4 tahun bagi PhD atau doktoral, kemudian settling in allowance atau biaya pertama ketika kita settle di apartemen, ketika pindah-pindah, itu kita nanti dikasih biaya juga yang dicakup oleh beasiswanya. Kemudian living allowance atau biaya bulanan yang nanti juga mencakup biaya yang nanti kita bayarkan untuk asrama. Jadi kalau untuk saat ini, living allowance-nya itu 5 juta, kemudian dari besaran tersebut dipotong 1 juta untuk asrama. Seperti itu. Kemudian health allowance itu nanti oleh Mandiri InHealth, asuransinya. Kemudian book allowance dibayarkan 1 semester 1 kali, jumlahnya itu 1 juta rupiah. Kemudian apa saja persyaratannya atau requirements untuk mendaftar beasiswa ini? Yang pertama, tentu saja telah menyelesaikan studi S1 bagi jenjang master dan S2 bagi jenjang PhD dari kampus terakreditasi. Kemudian GPA atau IPK-nya itu minimal 3 bagi studi master dan 3,5 bagi studi PhD. Kemudian memiliki kapabilitas leadership, akademik, dan sosial yang baik, memiliki sertifikat bahasa, ini tentu saja TOEFL dan sejenisnya. Juga untuk Islamic Studies, khusus perlu juga ada sertifikat bahasa Arab, karena nanti bahasa pengantarnya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian menulis proposal riset untuk disertasi bagi jenjang doktoral atau PhD, dan yang terakhir melampirkan tulisan akademik, paper atau artikel yang sudah terpublikasi bagi jenjang doktoral juga. Selanjutnya proses seleksinya, proses aplikasi. Jadi kalau beasiswa LPDP itu ada tes bakat skolastik ya. Kalau di aplikasi Triple IU sendiri itu tidak ada. Jadi basically ini cuma ada 2 seleksinya, cuma administrasi sama interview. Yang pertama itu tapi seleksinya cuma kuantitatif. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan semua berkas, kita masuk ke seleksi desk review. Nah, desk review ini seleksi berkas di mana berkas kita itu dilihat satu persatu berdasarkan kualitasnya, kualitas tulisan dan lain sebagainya, baru nanti lolos ke seleksi selanjutnya, yaitu interview. Nah, di seleksi administrasi ini, yang pertama ada ijazah, kemudian transkrip nilai,
kemudian statement of purpose atau motivation letter, kemudian curriculum vitae. Di sini harus tabular form ya, harus dalam format tabular. Kemudian ada sertifikat TOEFL atau yang setara dan minimal skornya itu 500. Kemudian sertifikat TOEFL atau bahasa Arab khusus Islamic Studies yang skornya itu minimal 550. Kemudian ada academic references atau surat rekomendasi dari dosen. Itu ada 2. Kemudian ada proposal disertasi dan sampel tulisan. Nanti di proses interview mungkin beda-beda ya setiap fakultas, tetapi nanti kalau di Fakultas Islamic Studies sendiri itu ada pertanyaan tentang bagaimana rencana studi di IIIU, kemudian bagaimana rencana tesis, walaupun proposal tesisnya sendiri itu tidak diminta. Nanti kita ditanya tentang rencana studinya seperti apa, kemudian ada juga interviewer yang bertanya tentang bagaimana studi kita selama S1, kemudian tentang basic-basic dasar yang kita dapatkan selama S1 itu sendiri, seperti apa. Kalau saya sendiri dulu, karena saya ambil ilmu Al-Quran dan tafsir pada saat S1, saya ditanya mengenai wawasan-wawasan tentang ilmu Al-Quran, seperti itu. Kemudian ditanya tentang S1, tentang tesis, bagaimana rencananya, kemudian tentu saja bertanya tentang apa motivasi kamu untuk mengikuti dan memilih kampus ini sebagai tujuan studi kamu, seperti itu. Kemudian di fakultas lain ditanya juga tentang mengapa kalau misalkan teman-teman nih ya ada rencana untuk pindah jalur dari misalkan saya Islamic Studies, misalkan teman-teman tadinya dari ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian ke education, contoh seperti itu, nanti interviewer bertanya kenapa kok pindah jalur yang sebenarnya S1-nya mana, kemudian di sini di IIIU memilih yang lain, itu apa alasannya, seperti itu. Kemudian tentang diri sendiri juga, apa motivasi terbesar kamu, kemudian apa hal yang bikin kamu semangat dan lain sebagainya, itu kira-kira pertanyaan interviewnya seperti itu. Kemudian selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dan yang perlu dihindari. Yang pertama itu melengkapi berkas sesuai permintaan. Mungkin di setiap beasiswa itu pasti ada ketentuannya masing-masing. Dan hal pertama yang harus kita lakukan adalah pay attention to the detail. Jadi kalau misalkan ada detail satu persatu, kita harus mengikuti sesuai dengan instruksi sama persis. Jangan sampai kita tidak lolos seleksi administrasi karena kita tidak teliti melihat requirement yang diminta oleh penyedia beasiswa. Seperti itu. Ada juga, teman saya pernah cerita, dia itu tidak lolos beasiswa IIIU ini karena skor TOEFL-nya itu, sertifikat TOEFL-nya itu sudah tidak berlaku. Nah, ini kalau bisa teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa ke IIIU lebih teliti dalam melihat semua berkas seperti itu. Karena ini paling penting karena menentukan apakah teman-teman bisa lolos atau tidak ke tahap selanjutnya. Apalagi karena di sini itu cuma ada 2 seleksinya, basically. Kalau misalkan sudah tidak lolos di seleksi berkas, tidak mungkin nanti diloloskan ke seleksi selanjutnya. Tapi kalau sudah lolos dan sudah aman di seleksi berkas, insya Allah seleksi interview itu menjadi lebih mudah. Gitu. Kemudian membuat CV dengan serius, silahkan tunjukkan segala potensi yang dimiliki teman-teman dalam CV tersebut. Kalau misalkan ada track record yang bagus, silahkan disebutkan di CV, karena sudah tentu itu menjadi pertimbangan untuk kelolosan ke tahap selanjutnya. Kemudian meliti kembali berkas sebelum apply. Ini masih berkaitan sama poin pertama tadi ya. Jadi selain harus lengkap berkasnya, juga harus detail-detailnya itu harus persis. Jangan sampai ada yang miss satupun, karena itu akan berdampak sangat signifikan ya. Seperti yang tadi saya ceritakan. Kemudian nulis statement of purpose dengan baik. Karena di sini itu pengantarnya bahasa Arab dan bahasa Inggris.
teman-teman menulis statement of purpose-nya dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Tapi kalau setahu saya selama ini dalam bahasa Inggris ya, karena secara umum pengantarnya itu bahasa Inggris, tetapi hanya Islamic Studies saja yang bahasa Arab. Jadi statement of purpose-nya itu ditulis dalam bahasa Inggris. Juga tadi interview sebenarnya pakai bahasa Inggris juga ya, saya belum menyebutkan tadi. Kemudian menjadi diri sendiri saat interview. Nah, ini sangat penting karena menentukan apakah interviewer itu tertarik atau tidak dengan kita. Kalau terkesan melebih-lebihkan, pasti interviewer juga mengetahui bahwa hal itu tuh sebenarnya nggak ada kayak gitu. Nah, karena tadi kapabilitas yang diminta oleh kampus itu tentang sosial, kemudian akademik, kemudian tentang leadership, maka bisa ditonjolkan aspek-aspek seperti itu ketika interview, juga dalam penulisan statement of purpose, supaya dalam pertimbangan reviewer, teman-teman bakal memiliki peluang yang banyak untuk diterima. Kemudian yang terakhir, dan menurut saya ini sangat penting, meminta doa dari keluarga dan guru, karena sesuatu yang tidak kita duga itu bisa aja terjadi atas perantara doa orang lain, kayak gitu. Itu yang saya percayai. Kemudian yang harus dihindari, yang pertama itu belum siap menempuh studi lanjut. Ini termasuk hal dasar untuk menentukan studi kedepannya, apakah teman-teman siap atau tidak dalam menempuh studi lanjut. Jadi sebelum kita memutuskan untuk mendaftar beasiswa, sebaiknya kita juga sudah tahu apa sih yang mendasari kita ini ingin menempuh studi lanjut. Apakah karena tidak mendapat kerjaan, atau karena memang kita ingin mencari ilmu, dan lain sebagainya, itu harus ditentukan dari awal. Jadi ketika sudah menentukan dan sudah mengetahui kira-kira apa sih yang mendorong kita untuk studi lanjut, itu pasti nanti ke depannya bakal jelas orientasinya. Oleh karenanya, kalau belum siap menempuh studi lanjut, teman-teman bisa dipersiapkan dulu lebih matang, kemudian dibangun dulu motivasinya seperti apa, supaya orientasinya nanti lebih jelas ke depannya. Kemudian mempersiapkan berkas seadanya. Nah, ini sangat tidak boleh, karena seperti yang saya bilang tadi, beasiswa itu tahap pertama administrasi itu sangat menentukan, karena sekali administrasi sudah gagal, kita tidak bisa lagi ke tahap selanjutnya. Gitu. Kemudian melebih-lebihkan diri sendiri saat interview. Nah, terlihat baik di depan reviewer, di depan interviewer itu sangat bagus, sangat disarankan, tetapi jangan sampai kita melebih-lebihkan diri sendiri, karena nanti ketika kita ke tahap selanjutnya, ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, nanti kita lebih mengarang kayak gitu. Jadi cukup jadi diri sendiri. Bahkan kalau teman-teman LPDP itu kan sering ya tes atau simulasi interview dengan senior atau teman sebayanya untuk melatih bagaimana kita membangun kepercayaan diri, kemudian membangun image yang baik di depan interviewer. Nah, itu saran saya jangan melebih-lebihkan diri sendiri saat interview, karena itu nanti akan berakibat buruk juga ke depannya. Kemudian tidak memiliki visi ke depan yang jelas. Nah, ini berkaitan dengan statement of purpose. Jadi, karena statement of purpose juga dalam tulisan itu kita menulis bagaimana kita membawa diri sendiri, kemudian bagaimana kontribusi kita kepada masyarakat atau kepada dunia akademik secara luas, dan lain sebagainya, maka dari statement of purpose-nya itu sendiri kita harus memiliki visi ke depan yang jelas. Kemudian setelah itu, setelah kita lolos ke tahap interview, kita bisa membawa apa yang kita tulis itu ke depan interviewer. Dan sekali lagi harus menjadi diri sendiri dan confident tentu saja. Kemudian tidak memiliki motivasi yang baik. Nah, ini seperti yang saya ceritakan sebelumnya, misalkan teman-teman ada keinginan untuk pindah jalur dari, contohnya saya dari Islamic Studies atau dari Quranic Studies kemudian ke Education. Nah, teman-teman perlu memiliki motivasi yang baik, perlu memiliki dasar dan alasan yang baik, dan tentu saja logis untuk mengapa teman-teman tidak melanjutkan keahlian yang dulu sudah ditempuh pada S1. Kenapa kok pindah, kemudian apa yang mendasari. Karena kalau misalkan alasannya itu tidak kuat menurut interviewer,
nanti pasti tidak akan diloloskan ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Ya, ini mungkin ada quote sedikit ya dari Mary Riana, kalau mimpimu belum tercapai, jangan pernah mengubah mimpinya, tapi ubahlah strateginya. Jadi kalau misal dalam konteks Triple IU Scholarship ini, misalkan teman-teman belum bisa keterima dalam beasiswa ini, tidak usah berkecil hati, karena masih ada beasiswa-beasiswa yang lainnya, atau bisa juga mengulang di tahap selanjutnya, di tahun selanjutnya, seperti itu. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih Mas Hamdi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa ya teman-teman ya, sangat detail dan terperinci penjelasan dari Kak Aska tadi mengenai tips dan trik untuk lolos beasiswa Triple IU, seperti ya benar ya, Triple IU bahasa kerennya. Oke, jadi teman-teman, dua beasiswa ini ya dari Kak Mela tadi, beasiswa LPDP PKU Masjid Istiqlal dan beasiswa Triple IU ini sebenarnya dua-duanya ini adalah beasiswa yang baru saja dirintis oleh pemerintah seperti itu, dan dua-duanya ini sangat berpeluang besar diperoleh oleh atau didapatkan oleh para santri karena dua-duanya berfokus kepada kajian keislaman. Nah, jadi teman-teman sebenarnya dengan kita mendengarkan penjabaran dan sharing dari kakak-kakak kita tadi, itu harusnya ya membuat kita semakin bersemangat dan jangan pernah takut untuk mencoba. Mungkin sekarang baru kita baru melihat dari kejauhan, tapi mungkin 1 tahun 2 tahun lagi, insya Allah kitalah yang akan berada di posisi mereka ini. Teman-teman di sini akan berada di posisi mereka dan mendapatkan nikmat dari pendidikan. Karena teman-teman bagaimanapun ya, beasiswa yang namanya kita beasiswa itu kita belajar ya, sudah mendapatkan kenikmatan belajar, digaji lagi gitu ya. Kita nggak perlu kerja, kita tinggal belajar dan digaji oleh negara. Dan istilahnya itulah kenikmatan yang sangat besar yang harus kita perjuangkan sebagai seorang santri. Baik, mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Kita lihat dulu apakah sudah ada pertanyaan yang masuk. Oh, sudah ada pertanyaan yang masuk. Oke. Jadi teman-teman yang istilahnya mau bertanya, silakan bisa melalui kolom chat atau bisa juga raise hand. Nanti kita silakan untuk istilahnya bertanya secara langsung lewat mikrofon atau ya dengan chat seperti itu. Kita mulai dari paling atas ya, yang paling awal. Sebentar. Ini dari Badrudin ya. Kira-kira CV itu pakai bahasa Inggris atau mungkin ini bisa untuk Kak Mela sama Kak Azka ya, dari Kak Mela dulu. Kira-kira CV-nya nanti yang diminta bahasa Inggris apa bahasa Indonesia apa bahasa Arab atau seperti apa? Mungkin Kak Mela dulu, silakan. Oke. Kalau di beasiswa LPDP PKU sendiri, untuk CV itu nanti mengikuti dari LPDP. Jadi kalau di LPDP sendiri kita tidak diminta untuk membuat CV tertentu, tapi nanti ada kolom-kolom khusus di websitenya LPDP yang harus kita isi, dan itu menggunakan bahasa Indonesia untuk yang PKU ini. Gitu, Kak. Baik, itu dari LPDP PKU ya. Gimana dari Triple IU nih, Kak Azka? Iya, kalau di Triple IU sendiri, karena pengantarnya itu bahasa Inggris, dan kampusnya itu dalam taraf internasional, jadi yang diminta itu CV dalam bahasa Inggris, dan tadi ada specifically dalam tabular form. Teman-teman bisa mencari sendiri ya di Google bagaimana tabular form itu seperti apa. Jadi ya seperti itu, harus dalam bahasa Inggris, dan semua berkas juga kalau bisa dalam bahasa Inggris, termasuk transkrip nilai dan ijazah, seperti itu. Karena kampusnya sendiri itu internasional. Ya, berarti intinya tergantung dari
pemberi beasiswanya. Kalau LPDP itu memang sudah ada formnya sendiri. Biasanya yang dalam negeri itu bahasa enggak juga ya. Pokoknya kalau saya dulu, ini sedikit sharing juga teman-teman. Saya dulu walaupun ambilnya ke luar negeri, tapi yang di dalam negeri CV-nya tetap pakai bahasa Indonesia. Itu dulu, nggak tahu sekarang bagaimana. Jadi itu tergantung dengan ininya Kak ya, tergantung dengan pemberi beasiswa. Baik, itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Mbak Berlian Puji Pangastuti. Oke, Assalamualaikum Kak, saya Berlian izin bertanya kepada Kak Sanaya. Mungkin Kak Azka, Nur Azka ini itu sarana mungkin ya. Berarti kita harus dapat LOA dulu baru daftar beasiswanya ya? Atau kita daftar beasiswa itu udah auto daftar jurusannya? Kalau keterima beasiswa, itu apakah sudah langsung keterima kampus atau bagaimana? Itu, Kak Azka, mungkin bisa dijawab. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Kalau pas admisi untuk angkatan saya tahun 2021, karena yang dibuka itu hanya program beasiswa, jadi ketika kita apply beasiswa, kalau kita sudah diterima, sudah dapat LOE beasiswa, berarti kita sudah otomatis diterima di kampusnya. Tetapi untuk semester ini, untuk tahun penerimaan 2022, itu kalau tidak salah ada program yang non-beasiswa. Jadi mungkin akan beda yang non-beasiswa, tapi yang untuk beasiswa sendiri skemanya sama seperti saya. Jadi kalau sudah diterima beasiswanya, itu sudah otomatis diterima di kampus. Tapi kalau setahu saya juga sampai saat ini, yang program non-beasiswa itu sendiri, kayaknya ya, kalau nggak salah itu tidak ada juga yang daftar. Jadi semuanya mahasiswa yang diterima itu penerima beasiswa juga, kayak gitu. Baik, gitu ya jawabannya. Kemudian mungkin ini juga bisa nih pertanyaannya ditanyakan ke Kak Mela. Kira-kira kalau yang di PKU, apakah diterima LPDP sudah diterima di PT IKI-nya atau bagaimana nih Kak? Kalau yang PKU sendiri, seleksi utamanya kan ada di LPDP ya. Kemudian setelah lolos beasiswa LPDP, nanti akan ada seleksi lagi dari PKU. Akan tetapi sepengalaman saya kemarin itu ketika kita udah lolos LPDP otomatis lolos PKU. Jadi nanti seleksinya itu bersifat untuk penempatan. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada hal-hal yang kurang misalkan di bahasa Arab atau di bahasa Inggris, nanti di proses akademik selanjutnya nanti kita ikut program pemantapan yang mana seperti itu. Jadi untuk selanjutnya, tapi insya Allah kalau misalkan udah lolos LPDP, insya Allah dipastikan lolos juga atau mendapatkan LOE di PT IKI. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman intinya kedua beasiswa ini sebenarnya itu sangat sangat enak ya. Maksudnya udah terima beasiswa itu udah otomatis akan diterima di programnya seperti itu. Kalau di LPDP kan juga ada beberapa yang sudah diterima di beasiswa belum tentu dapat kampus dan kampus cari sendiri lagi seperti itu. Jadi tapi kalau yang dua ini itu sudah enak, tinggal diterima beasiswa ya insya Allah otomatis juga akan diterima di kampusnya seperti itu. Oke, itu untuk pertanyaan yang kedua. Kita masih ada pertanyaan nih, masih banyak. Ini dari Mbak Maharani Aditya. Nah, Assalamualaikum Kak, saya Maharani izin bertanya, apakah ada tips atau saran mentor untuk melakukan pemantapan terhadap esai atau disertasi yang kita buat? Terima kasih. Sebentar. Gimana ini pertanyaannya? Saran mentor untuk melakukan pemantapan terhadap esai atau disertasi. Mungkin bisa dijawab dulu dari Kak Mela. Oke, mungkin esai atau personal statement untuk masuk beasiswa atau yang mana ya maksudnya? Nah, nih, adakah Maharani di sini? Mungkin bisa bantu jawab, bisa dinyalakan mikrofonnya mungkin. Iya Kak, personal statement-nya. Oh, personal statement ya berarti. Oke. Ya, gimana itu Kak? Silakan dijawab. Oke, kalau dari saya mungkin kan salah satu
hal terpenting juga ketika seleksi administrasi itu adalah personal statement atau esai kontribusi. Jadi kalau di LPDP sendiri itu biasanya ada kadang ada perbedaan ketika di tahun 2021 atau 2022 itu yang disyaratkan apakah esai kontribusi aja atau personal statement juga, itu biasanya ada perbedaan kan. Tapi mereka kan memiliki kesamaan ya. Kalau saran saya sendiri, gimana sih caranya, mungkin gimana menyusunnya atau memantapkan menulis, itu beberapa tipsnya mungkin yang pertama adalah kita bisa banyak membaca contoh-contoh personal statement atau esai kontribusi yang di-share oleh teman-teman yang bisa kita dapatkan di internet atau di mana. Nah, kalau boleh saya cerita, kebetulan saya sendiri dulu juga meminta bantuan ke teman saya, Mas Hamdi, Kak Hamdi ini nih, untuk meminta kira-kira gimana gambaran, kira-kira gimana sih personal statement itu seperti apa. Karena saya kan dulu baru juga, maksudnya belum tahu kayak gimana. Nah, setelah melihat, mungkin membaca beberapa contoh-contoh dari personal statement, kita juga harus bikin ini, apa namanya, poin-poin penting yang mau kita tulis. Jadi beberapa hal penting yang mau kita tulis di personal statement kita, itu kita susun apa aja kira-kira. Kemudian setelah itu kita mulai menulis. Nah, dalam proses menulis itu juga bukan instan ya, maksudnya ada melalui proses juga. Jadi kita menulis beberapa kali, boleh-boleh aja. Dan usahakan untuk menulis itu tidak mendadak, artinya tidak hamin berapa penutupan beasiswa baru kita tulis, enggak kan, tapi jauh-jauh hari. Dan lebih bagus lagi kita meminta tolong kepada mentor atau teman-teman tertentu yang sudah lolos beasiswa untuk mereview tulisan kita di personal statement atau esai kontribusi itu, kira-kira apakah sudah pas atau mungkin ada hal-hal yang kurang diperlukan seperti itu. Dan ketika nulis esai kontribusi atau personal statement itu juga sangat penting untuk kita perhatikan kira-kira ada persyaratan khusus nggak nih dari penyedia beasiswa. Kalau dari LPDP sendiri itu kan salah satu beasiswa yang diberikan dari pemerintah. Artinya kita wajib untuk berkontribusi di Indonesia, artinya kembali ke Indonesia mengabdi setelah lulus. Nah, itu perlu kita perhatikan. Nah, di situ kita perlu menonjolkan poin plus. Misalkan hal-hal yang pernah kita lakukan terkait pengabdian dan rencana apa yang mau kita lakukan ketika setelah selesai studi. Jadi poin-poin penting itu juga perlu diperhatikan dalam menulis esai kontribusi atau personal statement. Seperti itu mungkin. Ya, sangat jelas ya dari penjelasan Kak Mela. Kemudian, gimana nih pendapatnya Kak Azka ini tentang personal statement? Kalau personal statement sendiri, kalau di Triple IU Scholarship itu sama aja ya, kurang lebih sama LPDP. Cuman bedanya mungkin kalau di LPDP ada form tersendiri, tapi kalau di Triple IU Scholarship itu kita nulis di Word aja biasa, kemudian di-convert PDF dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau tahap-tahapnya ya mungkin sama aja. Kita harus minta review ke teman-teman atau ke senior atau mungkin ke guru kita. Setelah itu kita juga perlu waktu yang cukup lama